Maestro FM House with the Sound. Halo Sobat Maestro, kita bertemu di program acara yang baru yaitu Koine, di mana kita akan bersama-sama belajar bahasa Yunani dalam konteks perjanjian baru. Kenapa kita harus memahami ataupun belajar bahasa Yunani ini? Karena sangat penting bagi kita untuk memahami makna asli dari firman Tuhan yang kita baca. Dan iya, dalam kesempatan ini saya Ari dan juga Bapak Andreas MDiv selaku dosen bahasa Yunani akan menemani Sobat Maestro untuk kita sama-sama belajar, khususnya bagi Anda yang mungkin tidak banyak waktu untuk belajar teologi, tapi dengan program Koine ini kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan lebih dekat dengan konteks aslinya. Apa kabar Pak Andreas? Baik Pak Ari. Iya Pak, kalau mau saya tanya, kenapa kita mesti harus belajar bahasa Yunani Pak? Iya. Kenapa harus belajar bahasa Yunani? Yang pertama adalah karena Alkitab kita, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Koine Pak. Koine. Ya, mungkin karena itu acaranya disebut acara Koine begitu. Ya. Nah, kenapa harus kembali ke Yunani? Karena masalahnya begini, ini Yunani Koine ini bahasa yang sudah mati, boleh dikatakan demikian. Artinya tidak berubah. Ya. Sehingga kalau kita melihat ke bahasa Yunani Koine, maka kita akan mendapatkan arti yang sedekat-dekatnya seperti pada saat naskah tersebut ditulis. Begitu. Nah, sehingga dengan demikian kan supaya kita ini, oh ternyata begitu toh. Nah, gitu. Iya. Iya, tidak terjebak dalam penafsiran yang berbeda-beda begitu ya Pak. Betul. Karena unik sekali sebetulnya bahasa Yunani Koine. Nah, itu uniknya seperti apa Pak bahasa Yunani ini Pak? Yang pertama uniknya adalah bahasa Yunani ini tidak tergantung bentukan kalimat seperti bahasa Indonesia. Seperti bahasa Indonesia. Betul. Gitu, ya. Iya. Nah, bahasa Yunani ini tergantung katanya sendiri masing-masing Pak Ari. Jadi kata yang penting mungkin saja bisa ada di belakang begitu. Tetapi yang membedakan adalah setiap kata di dalam bahasa Yunani ini ada awalan dan ada akhiran. Kalau awalannya berubah, maka artinya berubah. Kalau awalannya tidak berubah, tapi akhirannya berubah, tetap berubah juga artinya. Jadi sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui persis. Kenapa? Karena di dalam kata itu misalnya ada gender. Ini yang ngomong ini laki atau perempuan begitu ya. Kemudian ada kasusnya ini milik atau kasusnya kepada begitu. Itu beda-beda. Kemudian ada jumlah juga yang ngomong satu atau banyak. Terus kemudian misalnya dari kata kerja kan bisa macam-macam. Kata kerja bahasa Yunani ini cukup sedikit sebetulnya Pak Ari. Hanya 46. Kalau bahasa Inggris 16. Iya. Nah, itu menyebabkan kita mencoba untuk melihat ke dalam Alkitab Perjanjian Baru melalui kacamata Yunani Koine. Betul. Karena hanya dalam satu kata kita bisa melihat ini siapa, ini bentuk jamak, bentuk tunggal, objek ataupun predikat, ini laki-laki ataupun perempuan. Betul banget. Terus juga konteksnya ini sedang berjalan atau sudah lampau, hanya dalam satu kata lihat akhirnya. Iya, betul banget. Nah, kira-kira contohnya apa Pak? Yang mungkin sekarang ini kan kita sedang menuju dalam perayaan Paskah Pak. Kira-kira yang bisa kita gunakan untuk memaknai, karena ini kan ada beberapa mulai muncul nih perdebatan yang ramai begitu ya dalam kalangan dunia Kristen dalam penafsiran Alkitab ini Pak. Iya, memang kurang lebih 2 bulan lagi ya Pak Ari ya. Kita akan memperingati saat-saat kesengsaraan Yesus dari awal kemudian sampai mati dan kemudian sampai bangkit. Nah, dalam konteks seperti itu episode sekarang ini saya tergerak untuk membicarakan tentang kata mati. Iya. Mati. Nah, karena begini, salah satu sebabnya saya tertarik kita membahas ini adalah mati di dalam bahasa Yunani
itu ada 21 kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mati, binasa, dan sebagainya. Nah, jadi kita mau melihat loh, matinya Yesus itu yang dimaksud itu yang seperti apa, begitu. Nah, sehingga di dalam episode ini kita mau mencoba melihat satu bagian daripada Alkitab yang terambil dari Markus 15 ayat 44. Nah, Markus 15 ayat 44 ini menceritakan satu kondisi di mana Pilatus itu heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Ini mati yang pertama. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Mati ini yang kedua. Ternyata mati yang pertama dan kedua digunakan rasa yang berbeda begitu ya. Iya, rasa yang berbeda. Sekalipun kata dasarnya sama, tapi awalan dan akhirannya berbeda. Iya, betul. Nah, kita lihat coba perbandingan sedikit ya. Kalau dari bahasa lain begitu ya, maka mati yang pertama itu diambil dalam bentuk kata kerja masa lampau. Kemudian mati yang kedua di dalam Markus 14 ayat 44 ini, Markus 15 ayat 44 ini diambil bentukan mati dalam kata sifat. Sedangkan di dalam bahasa Yunani yang kita akan belajar, matinya itu diambil dari frasa kata kerja pertama dengan akhiran yang berbeda, tetapi sama di dalam konteks itu. Gitu. Mungkin bisa disebutkan kata apa itu Pak? Jadi Sobat Maestro bisa sambil belajar ya. Kalau tidak salah di sini apa namanya teneken ya. Teneken dan ape tanen. Ya, betul. Dan itu kan sebetulnya dari asal kata yang sama mati, tapi dengan awalan akhiran yang berbeda. Iya, betul. Maksudnya yang berbeda. Dan dalam terjemahan lain juga digunakan seperti tadi Pak Andreas juga bilang ya, dengan kata kerja yang satu past tense, yang satu lagi yang sedang berlangsung. Betul. Begitu ya. Nah, memang konteksnya sekarang ini memang kita mencoba, selalu kita akan kembali ke bahasa Yunani ini yang sudah mati itu, sehingga kita memiliki satu kesempatan yang lebih besar untuk kita bisa mengerti arti sebenarnya sedekat-dekatnya dengan kejadian waktu itu. Memang betul seperti kata Pak Ari bahwa mati yang pertama itu dinamakan teneken dan mati yang kedua itu apetanen itu berasal dari sumber kata dasar yang sama, yaitu tenesko. Ya. Itu artinya mati. Ya? Mati, betul. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia mati itu pandangan umum. Ya, mati. Kita bisa dapatkan apa ya? Mati ya. Ya udah mati. Tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Selesai gitu ya. Atau ada mati suri atau mati apa begitu. Bahasa Indonesia ada mati suri. Ya mungkin karena di dalam padanan kata Indonesia tidak ada kata yang mewakili. Ya betul, itu masalahnya. Jadi ini antara bahasa satu dan bahasa lain terkadang bisa timbul kesulitan untuk mencari padanan yang paling pas dengan bahasa Yunani koine. Sehingga akhirnya para pengalih bahasa ini mencoba mencari padanan kata yang paling sedekat-dekatnya dengan bahasa Yunani. Nah, kita kembali ke dua kata yang digunakan dalam Markus 15 ayat yang ke-44 ini, Pak. Ada dua kata mati yang digunakan. Mati yang pertama itu mengartikan bahwa mati itu ketika Pilatus heran Yesus sudah mati, dia mengatakan dalam arti, loh, Yesus itu mati itu sekarang ini mati akibat dari sesuatu yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan sebelumnya. Betul tidak seperti itu? Nah,
itu keheranan bicara Paulus. past tense ya kalau Iya. di sini ya dari Nah. dari apa namanya jenis waktu. Jenis waktu betul, tetapi yang membuat kita tertarik ini bahasa Yunani ini menempatkan memang di waktu katakanlah perfect begitu. Ya, katakanlah perfect bentuknya. Nah, sedangkan yang kedua itu mengambil waktu auris. Jadi auris time ya. Jadi sudah pernah terjadi. Ya. Kalau pertama mengatakan loh, Yesus itu sudah mati karena perbuatan yang dilakukan sebelumnya sehingga ia mati. Gitu. Nah, sedangkan yang kedua, loh, Pilatus ingin mengatakan, betul nggak Yesus itu mati akibat terpisahnya tubuh dan nyawa itu sudah terpisah, jadi mati. Di dalam bahasa Indonesia semua sama, tetapi di dalam bahasa Yunani uniknya begini, Pak Ari. Di dalam bahasa Yunani itu ada setengah mati. Jadi artinya mungkin pingsan, mati suri begitu. Iya, kemudian dia hidup lagi. Masalahnya itu katanya berbeda dengan asal kata tenesko ini. Nah, itu yang kita banyak dengar itu ya, bahwa Betul. Tuhan Yesus itu tidak mati tapi Ya. mati suri begitu. Betul. Nah, kemudian beda lagi, misalnya contoh lagi. Kita menganggap ada mati karena dia dimatikan dari kuasa dari atas. Dicabut nyawanya. Masalahnya di dalam bahasa Yunani ini tidak tertampilkan hal seperti itu. Itu bukan kata yang dimaksudkan dengan apoteneskon ini. Iya. Gitu. Iya. Ya, itu perbedaannya. Jadi kita melihat berbeda begitu. Terus kemudian gini, mati karena akibat hukuman. Itu di bahasa Indonesia kan sulit ya. Oh, mati akibat dihukum, dihukum jadi mati gitu. Tidak ada bahasanya. Apa itu gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Yunani ada mati karena dihukum. Itu bentuk katanya beda lagi. Selanjutnya ada lagi gini, mati, bahasa Indonesia bagaimana menerjemahkan? Mati artinya aku mati sebentar lagi jadi debu tanah. Di bahasa Yunani koine itu ada. Ya, jadi betul. mati terus aku bakalnya jadi debu tanah begitu. Tetapi di dalam Markus 15 ayat 44 bukan mati yang seperti itu. Istilah katanya beda. Ya, jadi ini membuat berbeda. Ada lagi misalnya, ini saya ambil yang besar-besarnya ya dari 21 kata itu ya. Misalnya seperti ini. Saya mati karena memang waktu hidup saya itu sudah selesai, sudah habis. Jadi mati, saya nggak bakalan hidup lagi. Di dalam bahasa Yunani ada. Ya. Nah, yang dipakai, yang saya jelaskan ini tadi kasus, itu tidak mencerminkan mati di dalam Markus 15 ayat 44. Walaupun Markus 15 ayat 44 mengatakan mati terpisahnya jiwa dengan tubuh. Tetapi tidak dalam arti dia nanti nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa hidup lagi. Tidak dalam arti dia sedang pingsan. Tidak dalam arti mati karena dia diambil dari kuasa yang dari atas. Dan itu semua tidak ada. Adanya cuma di Yunani koine. Oke, nah Sobat Maestro, ini baru episode awal ya, kita membahas satu kata yaitu mati yang ada di dalam Markus 15 ayat 44. Ada dua kata mati yang digunakan begitu ya. Nah, kesimpulan akhir Pak dari apa yang kita bicarakan dalam episode ini Pak. Iya, bagus sekali Pak Ari. Kesimpulan akhir daripada pembicaraan yang singkat ini ya, kita singkat ambil kita inti-intinya saja begitu ya, bahwa Yesus mati karena dia memang mau menyerahkan nyawanya. Nah, tentu saja kelanjutannya kita tahu. Betul. Menjadi tebusan bagi semua orang di dunia ini. Betul. Jadi hindarkan pemahaman yang berbeda dengan yang tidak semestinya. Ya. Baik, Sobat Maestro,
Nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita di episode yang akan datang. Jadi tetap di Yunani Koine ya, bersama saya Ari dan juga Pak Andreas MD. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan Sobat Maestro, kita ketemu lagi di episode Koine mendatang. Tuhan memberkati.